Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan Isra Mi'raj. Kita coba review, kemudian kita lanjutkan pada kajian kita pada malam hari ini. Pertama, kita telah jelaskan bahwa perjalanan Isra Mi'raj pertama kita terima dengan iman. Orang yang beriman, dia tidak akan ragu terhadap peristiwa perjalanan, baik perjalanan horizontal maupun perjalanan vertikal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau menjelaskan juga secara ilmiah berdasarkan ilmu matematika, ilmu fisika, juga sangat mudah menjelaskannya di era sekarang ini. Seperti dikatakan, kendaraan yang digunakan adalah burak yang berasal dari kata barqun yang artinya kilat. Kemudian dengan ditemani malaikat Jibril, tentunya kecepatannya adalah kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi hanya diperlukan waktu untuk jarak Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu hanya 0,05 detik. Jadi sedikit sekali. Nah, itu penjelasan. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada pagi hari ini apa yang melatar belakangi perjalanan di malam hari itu. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW betul-betul diuji oleh Allah. Jadi Rasul pun diuji oleh Allah. Di mana ketika itu dikatakan tahun itu adalah tahun duka cita. Jadi di saat-saat beliau berada dalam suatu kondisi yang sangat tertekan dan sangat terpuruk. Kenapa seperti itu? Di tahun itu wafatnya istri yang beliau cintai, istri beliau yang mendukung dakwah Rasulullah SAW, tidak hanya dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan hartanya. Jadi Ibunda Siti Khadijah yang penuh mendukung dakwah Rasulullah di saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, betapa beratnya yang dihadapi oleh Rasulullah.
Tidak lama kemudian juga paman beliau yang merupakan juga kekuatan yang sangat luar biasa membackup Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya. Ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ijua indak basagale. Begitu lemahnya, begitu tertekan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, bahkan dilakukan boikot bagi para pengikut Rasulullah. Jadi pemboikotan ekonomi ini telah ada juga di zaman Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy yang selama ini segan, takut dengan paman Rasulullah Abu Thalib, setelah meninggalnya mulai, kenapa? Agar kalau bisa para pengikut Rasulullah kelaparan, meninggal kelaparan. Ini yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW berpikir keras bagaimana mengatasi persoalan ini, sehingga beliau mencoba mencarikan solusinya untuk hijrah, termasuk ke Taif, dengan harapan di situ masih ada saudara-saudara. Tapi ternyata bapak dan ibu, apa yang beliau terima di situ? Beliau dilempari dengan batu. Anak-anak disuruh pada keluar melempari Rasulullah. Beliau bersama anak angkat beliau, Zaid, dilempari oleh sampai Rasulullah berdarah-darah kembali ke Mekah. Kalau engkau mau ya Muhammad, kata malaikat Jibril, aku timpakan gunung-gunung ini, gunung Uhud ini kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Bayangkan bapak dan ibu, dilempari, beliau tidak marah, beliau tidak dendam, karena mereka belum paham, mereka belum mengerti dengan risalah yang dibawa. Lalu Rasulullah kembali. Bayangkan bapak dan ibu dalam kondisi yang seperti itu. Bagi Rasulullah tidak ada yang tempat yang lain selain mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok tidak bisa, mundur tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke belakang tidak bisa, terhambat seluruh, dan terjadi pemboikotan di mana-mana. Disinilah dalam kondisi yang seperti Rasulullah mengadukan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah bapak dan ibu, Rasulullah SAW diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa melakukan perjalanan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ayatina, diperlihatkan bagaimana disinggahkan di Madian, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan Rasulullah SAW. Jadi itu yang kita akan diperjalankan. Dalam kajian yang lalu kita sampaikan, Rasulullah tidak berjalan, beliau diperjalankan. Asra bi'abdihi. Jadi diperjalankan seorang hamba. Seorang hamba diperjalankan, di situ ada kekuatan yang memperjalankan itu. Bukan yang berjalan, tapi diperjalankan. Seorang hamba adalah yang patuh, yang taat, yang mau saja, yang menurut saja. Nah, itulah Rasulullah SAW.
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dan kisah inilah perjalanan di malam hari itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika beliau menceritakan, beliau sudah sampai ke Masjidil Aqsa, dan kalau suatu diceritakan, ada 3 golongan manusia ketika itu. Bagi orang yang beriman, semakin bertambah imannya, semakin yakin kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menceritakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Diceritakan oleh Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah itu. Dalam perjalanan itu, tentu orang yang beriman akan semakin terkagum-kagum mendengar kisah perjalanan itu. Semakin bertambah imannya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang ragu-ragu juga, dia juga akan semakin bimbang. Iyakah? Benarkah? Tak mungkinkah? Dia dengan logikanya. Ini orang yang ragu-ragu. Bagi orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, orang-orang kafir, tentu dia hanya akan mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, dan semakin mencemoohkan Muhammad gila. Itu yang keluar dari mulut mereka, karena hati mereka itu juga telah tertutup untuk tidak menerima. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Tertutup, mencap, Allah akan mencap hitam hati mereka itu. Pendengaran mereka, apapun yang mereka dengar, mereka tidak akan pernah percaya. Apa yang mereka lihat juga tidak akan percaya. Itu orang kafir. Jadi 3 kelompok waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Bapak dan Ibu, ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Dan itulah kita yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan, karena yang menyampaikan inilah Rasulullah, itu adalah benar, sehingga Abu Bakar dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan. Sudah itu. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Kalau ada yang mengganggu Rasulullah, saya penggal leher. Di kekuatan iman membuat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dalam pelajaran Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ujian bagi manusia. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Dan apa yang kuperlihatkan kepada hamba-Ku Muhammad, kata Allah, tidak lain tidak bukan adalah ujian bagi manusia. Ada yang dekat tadi, ujian bagi orang yang beriman, diuji iman. Kemudian bagi kita sekarang juga ujian mendengarkan kisah ini. Bagaimana pendapat kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga Allah kunci ayat ini. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Aku mendengar dan aku melihat. Alimul ghaibi wasyahada, apa yang ghaib maupun yang nyata dalam hati kita sekarang. Sekarang ini juga orang yang mendengar kisah-kisah ini juga. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang pertama.
adalah sebagai ujian bagi manusia, bagi keimanan kita juga sekarang. Apakah kita betul-betul yakin, hakul yakin, kalau kita yakin dengan kitabullah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak kita ragukan kebenarannya, dan ini dijelaskan dalam ayat Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, apa pelajaran yang kita ambil dari perjalanan malam ini? Dari kronologi perjalanan itu, dari yang melatar belakangi perjalanan itu, Rasulullah dalam keadaan bersedih, berduka. Tidak ada lagi tempat beliau di muka bumi ini untuk mencari istri, paman, sahabat-sahabat telah disiksa, bermunajat kepada Allah. Tak ada pengaduan kecuali kepada Allah. Dan itulah solusi yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita yakin akan pertolongan Allah, setelah berazam, berupaya sekuat tenaga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita adukan kepada Allah. Solusinya pada Allah. Dan ini pelajaran bagi kita. Betapapun hari ini berat juga kehidupan kita hari ini, ditambah lagi dengan COVID-19 yang sudah 1 tahun bersama kita lebih. Bagaimana ekonomi, bagaimana pendidikan dan semuanya juga berat. Solusinya tidak ada yang lain setelah kita berazam, adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadukan semuanya kepada Allah, bagi tentunya kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan persoalan-persoalan kehidupan di rumah tangga, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, upaya dan kerja keras diperlukan. Kemudian ketika tidak ada lagi, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, bukan kepada yang lain, bukan kepada mbah-mbah dukun misalnya, bukan dengan cara-cara yang lain, bukan pelarian-pelarian narkoba dan segala macam untuk menenangkan pikiran, bukan meminum khamar, bukan pergi ke kafe-kafe. Kita mencari, mengadukan kepada Allah. Sehingga di sini juga barakna haula. Cari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanan di muka bumi, perjalanan yang horizontal yang dilakukan oleh Rasulullah dari masjid ke masjid. Barakna haula, diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika hidup kita ini dalam perjalanan kita minal masjid ilal masjid, disitulah kedamaian dan ketenangan itu. Itu juga yang membuat Bapak dan Ibu semua mau duduk di masjid, karena kita merasa damai di tempat ini, merasa nyaman di tempat ini, di rumahnya Allah kita berada, tempat kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang horizontal. Bagaimana untuk mencari ketenangan, mencari kedamaian, ketentraman batin, kedamaian hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya kepada Allah. Di mana? Minal masjid ilal masjid. Akan berkah sebagaimana berkahnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berkahnya Masjidil Haram. Bayangkan Bapak dan Ibu, walaupun sekarang dalam kondisi COVID-19 juga tidak putus-putus tawaf yang dilakukan di situ. Bagaimana berkahnya Masjidil Aqsa,
kucuran darah para syuhada di tempat itu. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Bapak dan Ibu semua, ketika kita merasakan semua, kita menjadi saksi untuk bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Dan ternyata memang benar, ketika di masjid kita menjadi damai dan tentram. Dan bagi orang yang susah tidur kadang-kadang, ya dia aslinya ke masjid, pasti dia bisa tidur di masjid. Iya kenapa? Paling waktu dengan ceramah ya. Kenapa Pak? Karena memang kita dalam kondisi yang nyaman dan damai. Ketika tidak bisa tidur malam, lari ke kafe, tidak ada artinya. Lari ke diskotik juga tidak ada artinya. Pergi ke masjid, dengarkan ceramah, duduk dekat tonggak seperti itu, atau bersandar sini. Insya Allah bisa terbuai. Iya Pak? Iya Bu? Jadi bilang aja sama teman-teman, tidak bisa lalu atau malam hari, aduh kai, baik ke masjid ya. Dengarkan ceramah. Sebenarnya menentang gua ada. Atau baca Al-Quran. Baca salaman lah tangguh aku tuh. Nah, kenapa? Karena memang kita relaksasi. Jadi ketegangan itu dirilekskan ketika ada kedamaian dan ketentraman. Relaksasi itulah yang membuat mata kita mengantuk seperti itu. Jadi tidak ada salah juga kalau ada orang yang tertidur sedang mendengarkan ceramah. Berarti dia cukup rileks ketimbang dia pergi ke diskotik untuk bergoyang-goyang di situ. Itu Bapak dan Ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesedihan, kegelisahan, kesulitan, tak lain bermunajat kepada Allah. Cari tempat yang tenang, tempat yang damai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu yang ketiga, minal masjid ilal masjid, berkah. Kemudian yang keempat, dalam perjalanan Rasulullah vertikal, beliau menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Beliau sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Mustawa. Baitul Ma'mur itu belum menyaksikan ribuan malaikat bertawaf, tidak hentinya, tidak putus-putusnya. Dan kalau di jatuhan batu dari Baitul Ma'mur itu tapek di Ka'bah, itu vertikal. Sama. Sepanjang masih ada tawaf, di Ka'bah, ini bumi ini akan masih serasi, selaras, dan seimbang. Karena itulah poros dunia ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan itulah poros jiwa manusia, pusat jiwa manusia yang menghadapkan wajahnya ke situ setiap saat, termasuk kita semua. Bayangkan Bapak dan Ibu, seluruh jiwa manusia setiap saat menghadapkan wajahnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, melihat pesona Sidratul Muntaha, yang keindahan yang tiada taran, yang tidak pernah terbayangkan oleh pandangan mata, yang tidak pernah terpikirkan oleh pemikiran kita. Itu yang beliau saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan sebagaimana kita jelaskan juga pada kajian yang lalu, beliau sering kita sampaikan, sudah dipersilakan masuk ke dalam surga itu. Diucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Bapak dan Ibu sekali lagi, bayangkan keindahan yang tidak tarannya. Diucapkan salam oleh pemilik surga itu, tapi beliau tidak mau langsung masuk ke dalam surga itu. Kalau awak betul mahambu awak ke dalam.
begitu indahnya, begitu menakjubkannya. Tapi beliau tidak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Beliau masih ingat kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang ada sampai hari ini. Masuk kita-kita yang ada di masjid ini, yang juga harus berkumpul dengan beliau nanti di dalam surganya Allah. Kecintaan kepada umat bagi Rasulullah SAW, bahwa beliau bukan manusia yang egois, mementingkan diri sendiri. Inilah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus mempunyai sifat yang kebersamaan, persatuan, untuk bersama-sama, untuk berkumpul bersama-sama. Karena Allah Al-Jami' yang maha menghimpun, Allah telah mewariskan sifat itu kepada kita semua, memercikan sifat itu kepada semua, sehingga kita perlu bersama-sama. Inilah jemaah. Makanya kita berjemaah seperti ini, agar kita tidak menang sendiri, tidak masuk surga sendiri, tidak mempunyai pahala sendiri, tapi kita bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, secara menyeluruh, secara utuh, menjadi satu umat yang satu. Dan ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya Bapak dan Ibu, saling menyelamatkan di antara kita adalah tugas yang diamanahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diamanatkan untuk menyelamatkan kita, untuk masuk ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah. Maka tugas seorang muslim adalah, yang pertama adalah mengilmui, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, dan yang keempat adalah mendakwahkan. Itu kita ilmui, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Sekecil apapun, balighu anni walau ayah. Ini kewajiban kita. Karena kita ingin mengajak semua umat ini sesuai dengan harapan Rasulullah SAW, ingin berkumpul nanti kelak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah dan para orang-orang saleh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kecintaan Rasulullah kepada kita, dan kita juga harus saling mencintai, tidak harus saling mencederai dan saling melukai sesama kita, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, apa mi'rajnya kita? Setelah kita fantasiru fil ard, melakukan perjalanan horizontal, mencari karunia Allah di muka bumi Allah ini, maka kita mi'raj. As-salatu mi'rajul, adalah salat, itulah mi'raj kita. Seperti Rasulullah setelah melakukan perjalanan horizontal, beliau dimi'rajkan, dan itulah yang kita lakukan setiap hari setelah kita beraktivitas harian kita, mencari karunia Allah. Lelah pikiran kita, kesusahan, kegelisahan, kemudian kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW. Dan di sini kita berharap solusi dari Allah Subhanahu wa terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita, sebagaimana yang kita baca, yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan kepada Allah dalam setiap bacaan-bacaan salat yang kita baca. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, apakah salat kita telah khusyuk? Mari kita evaluasi salat kita. Sudah berapa tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj, dan sudah sejauh mana setiap tahun itu peningkatan kekhusyukan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indikatornya Bapak dan Ibu. Banyak maaf Bapak dan Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.